Pada suatu hari itulah anak kecil dua, namanya itu Syifa, Akila. Ada yang baik, ada yang jahat kan? Nah, petunjuk kedua, ada anak kecil yang baik. Dia itu bawain makanan, bawain piring, nyapu, terus nyuci baju, terus belajar beresin tempat tidur, belajar masang TV, belajar hal-hal, belajar. Mau tahu nggak nih? Apa? Sudah tanya yang gitu, nggak dengar suaranya cerita. Terus itu tuh belajar cuci piring, belajar mandi sendiri, belajar angkat kursi untuk di samping. Itu belajar nyuci piring, belajar angkat kursi, itu tandanya anak baik atau anak jahat itu? Anak baik untuk kesampingin. Begitu tuh kalau mau kesampingin nggak marah ibunya, cuman dibantuin. Sampingan tuh maksudnya apa? Samping itu tuh ada samping tuh di situ, samping. Terus itu tuh dia belajar nyapu halaman, belajar pakai baju sendiri, belajar ambil kelas bekling sendiri, belajar nuangin susu, terus belajar Apa rara? belajar itu belajar lipat baju, belajar beresin depan TV. Cici belum ngantuk? Belum. Belajar beresin buang sampah sendiri, terus hidupin shower sendiri. Ceritanya nggak anak baik aja ya, jangan cerita hantu. Kenapa sama cerita hantu? Nanti bapak Cici takut omonginnya. Sekarang cerita si kancil ya, soalnya belum tahu kan? Oh, cerita kancil gimana? Apa belum tahu cerita kancil? Ceritanya itu padahal Cici pernah diceritain sama Ibu Pipi. Pada zaman dahulu kala hiduplah si kancil sama buaya. Si kancil itu mau nyeberangi sungai, tapi gak takut gara-gara di sana ada buaya. Nanti dia diamplok sama buaya. Buayanya diam-diam terus diamplok. Terus makanya dia itu suruh buaya, ngomong sama buaya, "Buaya, jangan makan aku ya, soalnya aku itu dagingnya gak enak, pahit." Akhirnya disuruh teman-temannya ngejejer, terus
hitung kan sampai nyebrang sungai. Ngejajar kayak gini 1, 2, 3, 4, 5, 10. Terus itu tuh akhirnya nyampe. Gak taunya dia disuruh, gak taunya abis itu dia tuh ditipu 2 kali kayak gini. Dia itu pengen ngasih buaya makanan ikan. Dia mau kasih buaya, jangan makan aku ya, nanti aku ambilin ikan. Akhirnya ditipu sama, katanya dia juga diambilin ayam. Terus tadi dia tempat lagi kan, terus itu tuh dia ngajar lagi 1, 2, 3, 4, 10. Terus itu tuh dia, buaya jangan makan aku ya, dan aku bawain ayam nih, nanti aku bawain ayam. Gak taunya ditipu tuh sama si kancil. Ya, tipu berarti buayanya. Kan udah ditipu tuh 2 kali. Nah, akhirnya dia selam. Perut dia itu lapar. Kancil itu suka mencuri ketimun. Dia itu perut dia tuh lapar, jadi dia diem-diem makan ketimun. Terus akhirnya petaninya itu di dalam lagi tidur. Terus udah selesai kan makan ketimunnya. Akhirnya dia kabur. Udah nyampe rumah, akhirnya petaninya lihat ada itu ketimunnya nggak ada bekas orang yang menggigitnya. Gak taunya itu tuh apa sih, si kancil gitu tuh hewan. Dia jalannya itu kayak gini tuh. Terus itu tuh kayak gitu jalannya kancil dong. Sama kayak kura-kura, buaya ya. Nah, akhirnya dia itu selamat kabur. Terus dicari kan sama buaya sama pihak petani yang punya ketimunnya itu tuh. Akhirnya dia ketangkep sama buaya, dimakan. Gara-gara gigi buaya itu kan tajam-tajam, akhirnya dia berdarah. Makanya itu berdarah, dia pingsan, terus kakinya juga berdarah, semuanya berdarah. Terus itu tuh terus si kancilnya udah di perutnya dia sambil tiduran, sambil pingsan dia. Akhirnya nggak ada lagi tuh kan yang menipu buaya, yang ambil ketimun. Dan akhirnya yang cerita pun sudah tertidur sekarang, matanya pejam. Ini namanya dongeng sebelum tidur dari Sasi Fadia. Dan akhirnya yang cerita tentang kancil dan buaya pun tertidur. Inilah cerita dari Sasi Fadia, dongeng sebelum tidur. Akhirnya yang bercerita pun tidur juga. Tidur.